Jadi walaupun kita baru pertama kali ketemu. Tapi memberi senyum. Kalau orang Korea, kalau baru kenal kita agak kaku. Hari ini kami traktir Ayu sama Miss Kwanga, Miss Ibu Han, sate kelinci. Tapi kelinci saya belum sering dengar kosakata itu. Jadi saya bilang, oh enak sate celana. Seperti itu. Bukan karena kelembutan tanganmu yang membuatku terus tertarik untuk bertemu kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, teman-teman KP Puisi, hari ini kita kedatangan tamu yang sangat istimewa. Kenapa istimewa? Nah, ini saya jelasin dikit ya. Beliau seseorang yang ikut mendukung, ikut terlibat sehingga K-pop dan drakor populer di Indonesia. Ya kan? Wah, orang itu dari anak-anak sampai ibu-ibu tuh suka drakor, remajanya pada suka K-pop. Beliau salah satu yang ikut berperan. Berarti yang pembawa virus K-pop dan drakor ya. Ikut mempromosikan di Indonesia. Dan saya sangat respect dengan beliau. Kenapa? Karena beliau sangat nasionalis terhadap bangsanya tentunya dengan Korea. Beliau rela mendukung siapapun yang ingin bekerja sama dengan Korea untuk dalam bidang apapun, dia dengan rela akan membantu, akan support. Dan bukan hanya itu, kita juga akan ngobrol bisnisnya beliau yang baru tentang kuliner dan kosmetik, dengan kosmetik. Siapa namanya? Miss Ayu. Tepuk tangan. Ya. Selamat datang Miss Ayu. Kalau in Korean name apa ya? Kalau dalam nama Korea? Nama asli saya Ho Young-sun. Ho Young-sun. Ho Young-sun. Ho itu marga, nama panggilannya Young-sun. Young-sun. Kalau Ayu itu dari mana? Saya pernah ikut pertukaran pelajaran. Jadi waktu itu dikasih nama Ayu Safitri dari Duta Besar Indonesia di Korea. Ayu Safitri jadi Duta Besar Indonesia yang ada di Korea ya? Iya. Oke. Jadi kapan masuk ke Indonesia pertama kali? Kalau yang pertama saya ikut tim Lombongan Missionaries pada tahun 1998. 1998. Kemudian waktu saya belajar untuk sastra Indonesia di Yogyakarta. Tahun 2000. Kemudian tahun 2005, mulai dari tahun 2005 saya menetap di Indonesia. Di Jakarta langsung? Di Jakarta langsung. Pada saat itu saya pernah dengar kan sempat kerja di sebuah stasiun TV ya? Iya. Di apa TV, nama TV-nya apa? Korea Broadcasting System. Itu yang dikerjakan apa? Saya bekerja sebagai dari awal translator untuk memasukkan subtitle drama. Drama apa aja yang sampai nggak bisa hitung karena drama harian, drama mingguan. Jadi seri drama yang sudah ternama di Indonesia juga ada, tapi ada yang juga hanya untuk di KBS saja. Karena di KBS saja. Ya, karena kalau yang sangat terkenal apa? Sangat populer yang sudah pernah di-translate. Voice and Flower. Voice and Flower ya. Iya. Terkenal itu ya. Ya, sangat terkenal di Indonesia. Nah, tadi saya tertarik mendarat pertama kali di Indonesia di Jogja. Di Yogyakarta. Itu apa kesan pertama terhadap Jogja waktu itu apa tuh? Menurut saya orang Korea selalu kejar sesuatu, mengejar sesuatu. Tapi kesan pertama saya di Yogyakarta sangat ramah tamah. Jadi walaupun kita baru pertama kali ketemu. Tapi memberi senyum. Kalau orang Korea, kalau baru kenal kita agak kaku.
Oh gitu. Tapi menurut saya orang Indonesia, masyarakat Indonesia toleransinya lebih tinggi. Mungkin demi agama, orang yang semua punya agama, jadi lebih terbuka hati dan untuk mudah menerima. Oh. Kalau kesan pertama saya. Oke. Di Jogja itu belajar sastra itu ya? Sastra Indonesia. Sastra Indonesia. Di UGM atau di? Di UGM. Oh di UGM. Cang, jauh-jauh dari Korea ke UGM juga tuh, Cang. Ini di Indonesia sendiri ke UGM kagak, pelataran juga kagak. Iya. Nah, saat itu ke Jogja itu sudah ada bekal bahasa Indonesia atau belum sama sekali? Karena sebelum saya ke Jogja, saya ikut gereja Indonesia di Korea. Oke. Karena ada kakak kelas saya menikah sama pendeta orang Indonesia. Orang Indonesia. Jadi sudah setiap minggu saya di dalam komuniti Indonesia di Korea, tapi masih susunan tata bahasanya kebalik-balik karena memang bahasa Indonesia, bahasa Korea, posisi subjeknya berbeda. Oh, subjek predikatnya beda. Iya, Subjek objek predikatnya iya, berbeda. betul. Jadi berarti words by wordnya sudah tahu tapi ya hanya Tapi sering susunan-susunan salah. aja ya. Sering saya salah. Jadi Apa yang sering contohnya, salah tertukar tuh biasa contohnya? kalau di Indonesia masakan Indonesia yang sangat ternama namanya sate. Nah, Jadi ada jemaat-jemaat waktu saya masih di gereja sama yang untuk orang Indonesia, sering masak sate ayam. Kemudian suatu saat katanya, oh hari ini kami traktir Ayu sama Miss Kwanga, Miss Ibu Han, sate kelinci. Tapi kelinci saya belum sering dengar kosakata itu. Jadi saya bilang, oh enak sate celana. Jadi seperti itu. Jadi banyak kosakata yang mirip-mirip itu masih bingung. Iya. Masih bingung. Iya. kalau di sini agak bahaya tuh sate celana ya. Iya, sate- Bisa di dalam celana ya misalnya. Jadi, Nah, apa yang membuat Miss Ayu tertarik belajar bahasa Indonesia terus sampai datang ke sini dan menetap di sini gitu? sebenarnya bukan yang saya yang pilih, tapi menurut saya ada takdiran dari Tuhan. Jadi bukan yang saya pilih, tapi Oke, ada dekat bimbingannya. Setiap kali saya ikut gereja pun juga ada kakak kelas saya menikah sama pendeta Indonesia. Jadi dia ajak saya untuk melayani bersama-sama. Kemudian saya ambil S2 khusus untuk penterjemah. Itu pun Oke. juga ada salah satu dosen saya rekomendasi saya, ayo kalau Indonesia negara yang bakal berpotensial. Sekarang sangat terbatas yang bisa berbahasa Indonesia. Jadi kalau kamu mau, nanti saya bimbingin. Jadi beliau secara cuma-cuma saya dan ada 2 teman seminggu 3 kali ajak untuk belajar bahasa Indonesia untuk mempersiapkan S2. Jadi setelah saya belajar untuk lebih tingkat atau kemampuan bahasa saya supaya lebih meningkat. Jadi saya ikut program ke Yogyakarta, untuk lanjut belajar. Dan Sekarang udah lancar banget ya bahasa Indonesia. tapi masih berjuang. Masih berjuang. Tapi ada sedikit logat Jogjanya loh, Ci. Oh, iya. Ya, kalau kita tadi dengarkan sama Samar ya, ada Yogyakarta, gitu-gitu. Jawa apa kan? Iya. Datang ke kotamu Wah. sambil minum kopi. Ini adalah Kopi salah satu keramahan hitamnya. Indonesia. Ini buat misalnya kopi. Terima kasih. Ini buat Om Aki. Ini Ini pasti buat saya. Iya. Thank you, Chan. Terima kasih, Cang. Ini juga nih makanannya nih. Ini dikasih nih. Biar sekalian sama makanannya nih mainin ini. Wah, Apalagi, wah mantap. Ini makanan Indonesia ini. kearifan lokalnya Indonesia dong. Tempe. ini. Ya, tempe. Tempe. Ini pisang molen. Oh, Ini boleh dicobain ini Miss Ayu ya. Coba icip-icip dulu. terima kasih. Silakan. Terima kasih. Nah, Miss Ayu, selain sate ayam, makanan Indonesia apa yang Miss Ayu suka? Soto ayam. Soto ayam ini. Tapi bukan soto ayam Betawi. Oh, yang bening ya? Soto ayam bening yang yang bening punya sering gitu ya? saya makan di Yogyakarta. Oh, yang di Jogja. Iya. Yang iya, tanpa iya. santan. Tanpa santan.
Saya juga suka tuh Ki. Oke, kembali ke soal drakor dan K-pop ya. Apa sih yang dilakukan sehingga drakor sama K-pop begitu populer di Indonesia? Dan itu udah sampai sekarang, udah dari tahun 2000 awal sampai sekarang. Dan masuk ke semua lini loh, Masuk ke semua lini, ibu-ibu, anak-anak. remaja, anak-anak gitu ya. Strategi promosi lah. Miss Ayu kan promosi. strategi promosi. Menurut saya, kalau budaya antara Korea Indonesia banyak yang kesamaan. Oke. Jadi yang pertama kekeluargaan, mungkin karena sama-sama Asia. Oke. Kemudian bahasa Jawa juga ada yang bahasa yang untuk orang tua dan bahasa untuk sesama anak-anak. teman, Pergaulan gitu ya. Iya. pergaulan. Itu di Korea juga sama. Oke. Kemudian mungkin orang Korea lebih kreatif karena kalau di Indonesia negara yang sangat kaya raya dengan sumber daya alam, tapi kalau di Korea hanya punya sumber daya manusia. Oh, Jadi kalau tidak berjuang kita tidak memperoleh apa-apa. Jadi yang apa yang kita punya karena kita kan punya manusia tenaga kerja. Jadi lebih menciptakan untuk konten membina ekonomi. Oke. Jadi, Ekonomi kreatif yang gitu ya. Iya, ekonomi kreatif. Jadi bukan hanya untuk Indonesia yang untuk ada K-drama atau K-pop K-pop, yang ya. lagi wabah. booming ya. Iya, booming. Amerika Tapi juga udah masuk ya? Amerika juga. Jadi saya sendiri sebenarnya merasa agak bangga. Saya juga keturunan dari Korea. Jadi tidak perlu untuk panjang bicara mengenai Korea Selatan. Tapi sekarang barang siapapun, kalau saya perkenalkan diri, saya asal dari Korea. Orang sudah tahu Iya, ya? sudah tahu. Memang pada tahun 1998 yang saya di Indonesia, banyak yang tanya sama saya, dari Korea Selatan atau Korea Utara? Oh. Tapi sekarang tidak ada yang tanya sama saya, Korea. dari Korea Selatan atau Korea Utara, karena sudah tahu perbedaannya. Mungkin Iya, dari yang K-drama, K-pop itu bagi masyarakat Korea juga merasa sangat bangga. Tapi anehnya K-pop nggak masuk ke Korea Utara ya? Mungkin mereka takut Dari tembak, orang Korea Utara menjadi seperti orang Korea Selatan. Iya, iya. Jadi takut. Ada khawatiran. Padahal bahasa sama ya? Bahasanya juga sedikit-sedikit berbeda. Sedikit berbeda Iya, ya? Sedikit berbeda ya? sedikit berbeda. Ya Tegal Brebes sama Kebumen ini beda lah. Oh iya. Sama ngapaknya ya? Ngapaknya sih iya, cuman sedikit beda lah. Perbedaannya seperti bahasa Melayu sama bahasa Indonesia. Ya, ada gitu. Mungkin Melayu untuk Korea Utaranya ya? Iya, betul. Bahasa Indonesia untuk Korea Selatan ya? Iya, jadi masih jaga untuk kosakata yang dari zaman sebelumnya. Belum dikembangkan. Kalau selamat pagi untuk Korea Selatan seperti apa? Korea Utara seperti apa? Kalau Selamat di pagi. Korea selamat pagi enggak ada. Oh, adanya apa? Hanya untuk 안녕하세요. Oh, annyeonghaseyo. 안녕하세요. 사랑해요. 사랑해요 itu Apa? semacam pengakuan rasa cinta. Kalau lu sarang burung walet. Kurang tawon itu bisa. Tapi orang Korea lebih sering tanya apakah sudah makan gitu. Oh, Karena- sama. Indonesia juga Iya, tapi selalu kemarin saya dengar saya pernah salah sangka saya naksir sama papang yang punya istri. Karena orang Korea kan biasa tanya, apa kabar, apakah sudah makan atau tidak. Tapi salah kira. Salah Tapi tafsir, kalau, salah tafsir. iya, Bahasa anak sekarangnya salah- baper gitu. Iya, Kayak salah tafsir. Ini yang kemarin lakukan itu. Ini ada yang baper. Iya, betul. Tapi itu pun juga ada sejarah mengapa orang Korea tanya apakah sudah makan. Kenapa Karena itu kira-kira? Kita pada tahun 1950 pasca perang sebenarnya negara Korea lebih miskin daripada negara India. Karena semua hancur. Jadi susah mendapat makanan, semua rumah sudah hancur. Jadi banyak untuk janda dan benar-benar untuk sengsaraan hidupnya. Jadi kalau kita hari ini ketemu, tapi besok hari bisa juga tidak ada karena kelaparan. Jadi kita tanya apakah sudah makan itu maksudnya Lebih berarti itu daripada hanya selamat pagi atau selamat siang gitu ya. jadi itu lebih realistis sih sebenarnya ya.
Jadi kalau kita buat janji pun juga bukan kapan-kapan ketemu, tapi kapan kita makan bersama ya, itu sudah biasa janji. Sudah jadi tandanya sudah akrab. Iya. Jadi langsung kapan kita makan bersama gitu. Iya. Betul. Keren. Ada sejarahnya. Kalau teman saya bukan orang Korea sebenarnya Miss Ayu. Tapi kalau berpisah gitu tuh, kapan kita ngopi lagi, kapan kita makan lagi gitu ya kan. Nongkrong, kalau Indonesia kan nongkrong. Kapan kita nongkrong. Ya bahasa keakraban lah ya. Iya. Lebih personal dan intim gitu kan. Iya. Terus untuk menerjemahkan satu episode drakor itu butuh waktu berapa lama? Memang dari awal, karena kalau drakor itu bukan hanya untuk kita menerjemahkan A jadi A. Oh. Karena kita harus Garis untuk besarnya aja ya. mengerti dulu, kemudian harus untuk interpreter. Jadi inter itu maksudnya masuk. Jadi kadang karena agama yang berbeda, ada kata-kata yang tidak boleh disebutkan di Indonesia, harus kita cari yang kecocokan kosakatanya. Kemudian kalau ada seperti Indonesia ada kata singkatan, di Korea juga ada bahasa kanji. Jadi kalau di Korea hanya untuk buki, 영화, 4 kata, tapi diterjemahkan bahasa Indonesia mencari kekayaan dari perjuangan hidup. Jadi mencari kekayaan perjuangan hidup. Jadi 19 kata. Tapi space-nya terbatas, hanya 2 baris. Tidak boleh lebih dari 2 baris, nanti ketutup muka artis yang cantik. Jadi layarnya ketutup iya, jadi walaupun nonton film, nonton koran ya kan. durasi 30 menit, maka waktunya 8 jam. Karena harus menyesuaikan dengan time code-nya. Kalau time code-nya hanya 2 titik, itu kan enggak sempat baca. Iya. Jadi dipersingkat mungkin ya. Iya, dipersingkat. Substansi. Iya. Substansinya. Iya. Makanya kadang-kadang nggak bisa diterjemahkan kata per kata ya. Langsung frasenya gitu ya. Iya. Terus saya tertarik ya, apakah kebanyakan orang Korea itu seperti Miss Ayu ya, punya nasionalisme yang cukup tinggi ya, kayaknya membela banget. Menurut saya generasi muda juga mereka lumayan. Tapi seperti saya kan punya anak, tapi anak saya lahir di sini. Jadi menurut saya kalau seperti dia identitinya 2. Dia mungkin separuh Indonesia, walaupun wajahnya Korea. akte kelahirannya Korea, tapi dia nanti besarnya mungkin separuh seperti orang Indonesia, separuh seperti orang Korea. Tapi tanah airnya Indonesia kan, iya, lahir di sini. Iya, betul. Jadi saya masih tanda tanya kalau generasi di bawah sudah mulai banyak yang mereka besar di luar negeri, nasionalis semuanya mereka seperti apa yang ke depannya. Tapi kalau untuk generasi saya, menurut saya rata-rata kita sangat mencintai Korea. bangsa kami. Ya negaranya. Iya, negaranya. Harus. Iya, Saya karena penasaran dengan ini Miss Ayu. K-pop itu kalau kami melihatnya kan benar-benar digarap secara serius ya. Serius, iya. Serius banget kita melihat, sehingga perkembangannya pesat meningkat gitu kan. Nah, kalau dari sisi Miss Ayu sendiri sebagai orang Korea melihat perkembangan K-pop dan drama Korea itu seperti apa sih? menurut saya itu juga tanggung jawab atas nama pemerintah. Kalau di Korea banyak musician, banyak untuk aktor dan juga kreatif. Mereka kalau tidak ada bantuan dari pemerintah, tidak mungkin untuk selamanya atau permanen. Jadi dunia entertainment itu bukan hanya untuk dunia entertainment, tapi kita bilangnya industri kehiburan. Jadi dari pemerintah juga ada sebuah instansi seperti yang Kementerian Kreatif Ekonomi di Indonesia. Iya, jadi di Korea juga ada yang semacam instansi. Jadi kita beberapa instansi mereka saling mendukung. Jadi misalnya kalau untuk memperkenalkan pariwisata, bukan hanya untuk objek wisata perkenalkan, tapi apa ada yang performance-nya, apa ada untuk programnya. Jadi membuat secara total yang sebuah program supaya artis juga tidak akan lapar.
Karena kalau mereka lapar kan tidak bisa untuk lanjut. Ya, jadi menurut saya kalau pemerintah Korea cukup mendukung pada dunia stasiun TV atau yang artis-artis, bukan hanya untuk artis, tapi dari segi ekonomi mereka juga ada yang bantuan dari pemerintah dan ada yang untuk program di sebuah perusahaan kesenian, university kesenian. Jadi bukan hanya secara sendiri yang untuk dikembangkan, tapi jadi artinya didukung oleh pemerintah ya. Pemerintah sangat support untuk kemajuan ini terkenal di seluruh dunia ya. Betul. KBS Award yang dulu saya kerja sebenarnya di Indonesia mereka sebagai untuk CSR. Karena tidak pernah terima untuk iklan. Jadi kita menerjemahkan bahasa Indonesia karena itu salah satu syarat untuk masuk di pasar Indonesia. Harus ada minimum 20% yang bahasa lokal. Jadi itu juga sebagai program CSR. Jadi bukan hanya untuk mencari sesuatu keuntungan, tapi supaya melalui drama kita bisa perkenalkan untuk hidup sehari-hari, kemudian untuk bahasanya dan budayanya. Untuk inisiasi budaya itu tadi ya. Nah, kalau di Korea sendiri, industri ekonomi kreatif dengan industri otomotif dan elektronik itu komposisinya seperti apa, Mas Ayu? Apakah film dan musik itu mendukung atau menjadi sarana promosi ya gitu ya, promonya untuk otomotif dan elektronik, atau berdiri sendiri-sendiri sebenarnya? Karena masing-masing orang memiliki keunggulan atau kepintaran kan berbeda. Jadi kita dari anak kecil ada yang untuk, mungkin di Indonesia sekarang sudah banyak untuk program audisi. Ini di Korea mungkin menurut saya 20 tahun yang lalu sudah mulai. Oh, sudah duluan. Jadi ada yang seperti Blackpink di Indonesia sangat terkenal kan. Mereka dari anak kecil udah diajarin. Jadi bukan hanya untuk nyanyi, tapi orang-orang yang sudah berbakat, mereka melalui audisi untuk mengangkat, kemudian investasi. Supaya mereka sekian lama, mungkin ada yang untuk latihannya 10 tahun atau yang 8 tahun. Jadi meningkatkan kemahiran mereka. Jadi bukan hanya untuk mereka karena cantik menjadi artis, tapi mengajar bahasa supaya ke luar negeri mereka juga tidak ada halangan. Kemudian cara nyanyinya, cara untuk dance-nya. Jadi pertunjukan mereka bukan dari bakat asli, tapi ada orang yang berbakat meningkatkan kemahiran mereka sesuai dengan untuk standarisasi di global, supaya bisa masuk ke negara-negara yang mana-mana. Tapi kalau industri otomobil, menurut saya kalau yang untuk semikonduksi, itu pun juga di Korea sangat maju ya. Mobil listrik ya. Iya, sangat maju. Kemudian dari secara strategis banyak negara yang juga perlu kebutuhan untuk teknologi Korea seperti negara Indonesia. Tapi kalau negara Indonesia kan banyak untuk kekayaan selain teknologi. Jadi saling membantu, saling tukar menukar. Oke, Bis, ini Miss Ayu bawa. Mesti kita Iya, tanya-tanya nih. iya. Mungkin yang putih apa ini, keranjang apa nih? Bisa dijelaskan? Ini jajanan yang sudah terkenal di Korea. Namanya kroffel, sama untuk makanan seperti dari kue beras namanya tteokbokki. Tteokbokki, oke. Nasi gulung, kimbap, itu saya baru buka bisnis. Di mana? Ada restorannya di sini? Di Bidakara, kemudian di Ranch Market PIM. Kemudian di SCBD Grand Rocky. Itu baru. Kenapa tertarik untuk masuk ke kuliner, dari industri hiburan ke kuliner? Karena drama ini sebenarnya kalau untuk K-drama memberi banyak pengaruh terhadap
masyarakat Indonesia. Indonesia, ya. Jadi Makannya, gaya fashionnya, ya. gaya fashionnya, dan untuk kemana-mana pun juga banyak yang salam sama saya, 안녕하세요. Sudah bisa, iya, sudah. Jadi banyak teman-teman saya tanya, apakah mie Korea enaknya di mana, tteokbokki enaknya di mana. Tapi salah satu yang kesukaan makanan saya, makanan itu adalah tteokbokki. Tteokbokki. Ya, karena tteokbokki memang di depan sekolah dimanapun juga ada. Iya, Makanan, selama dijual iya, banyak. tapi bukan dari tepung Beras ya? Tepung terigu, beras ya? tapi tepung beras. Beras. Jadi bisa mengisi perut. Apakah rasanya disesuaikan dengan lidah Indonesia nggak? Apa benar-benar asli? Atau Asli, originalnya? originalnya Lebih Korea? dekat asli. Otentik. Lebih dekat Iya, asli ya? karena resepnya dari resep saya sendiri. Oh, punya resep sendiri? Iya, Wah, boleh ditunjukin dalamnya? Iya, tapi kalau hari ini saya bawa yang itu kroffel. Karena orang Indonesia kan suka roti. Ya. Ini Packagingnya aja udah ini ya, wah ya. iya, Mahal jadi deh, mahal. Wah, keren sekali. Pak cicip. Ini kalau di sini kayak kue apa ya? Tapi di Indonesia sekarang sudah banyak. Kayak waffle ya. Iya, waffle. ya. Cang, cobain Cang, sini Oh, Cang. boleh. Ntar kita cobain. Iya. Ini dipanggang jadi tanpa minyak. Oh, dipanggang. Kita makan ya. Ini tanpa minyak. Oh iya. Terima kasih. Namanya kue apa ini? Kroffel. Kroffel. Oh, kira kerupuk. Croissant plus waffle. Kok kerupuk, Cung, ini kok bentuk kerupuk. Aneh. Korea ngasih kerupuk nggak mungkin, jangan. Ini kroffel, kroffel ya. Oh, Kroffel. oke. Mantap ini. Rasanya garing. Enak. Garing. Enak. Garing. Kering ya? Crispy? Iya. Crispy. Lebih garing. Nggak kuat gigi gue nih. Nah, ini ada di semua Pur, outlet. yang ketawain gue lu, Pur. semua Di restoran. Bidakara sama di Enak. Range Market ada, Ada tapi semua ya? kalau di Grand Loki enggak ada. Karena mereka juga punya toko kue sendiri. Jadi ada yang untuk bentrokan. Nah, Jadi ini masaknya di mana? Membuatnya di mana? adonannya disiapin dulu di dalam freezer. Jadi ini sebenarnya kalau makanan Korea slow food. Jadi bukan yang untuk instan. Jadi panjang prosesnya ya? Iya, panjang prosesnya. Ini setelah membuat adonan, simpan di kulkas. Nanti kalau ada yang pesan atau pagi hari kita keluarin harus untuk grouping 3 jam. Oh. Misalnya, Melayani pembelian online nggak? Misalnya? Ada di Gojek, Gojek bisa ya? Gojek, Danko, GrabFood. GrabFood. Berarti kalau di online itu hanya tinggal cari apa? Kalau di ininya? 대박. Apa? 대박. Debat. 대박 itu hebat artinya. Oh hebat. 대박. debat lagi. Kalau debat mah ini ya. Oh, Ini 대박. hebat, Bukan debat, 대박. Ini Namanya hebat. 대박. Ini dimakannya pakai kopi apa sama teh? Oh, terserah. Pasangannya. Oh, bebas. Terserah. Oh, gitu. Tapi kalau saya kasih anak saya dengan susu, Oh, dengan susu. supaya ada nutrisi. Oh, iya. Ini sudah manis gini ya. Kalau sama kopi cocok ini, kopi hitam nih. Ya, betul. Mantap ini. Iya, Silakan. Satu box ini isi berapa harganya? 77. Betul. Mantap. Terjangkau. Enak Mantap. Mas Ayu, mantap. Ya, 대박 itu artinya juga hebat dan mantap. Oh, hebat dan mantap. Iya. Hebat dan mantap. mantap benar-benar. Hebat dan mantap. Ini bisa nambah ini. Hah? Bisa nambah. Ambil deh. lagi lah. Yang lain GoPro udah ngeliatin. nungguin gopur. Wah, udah marah dia di depan. Sudah berapa lama Miss Ayu menggeluti kuliner? Ini dari tahun bulan Juni Juni kemarin? baru. Kalau yang ini baru. Oh. Tapi setelah saya buka, wabah corona menyebar di seluruh Indonesia. Tapi saya masih bersyukur tetap bisa menahan dan masih laku dan masih saya bisa menggaji karyawan saya. Berapa banyak karyawan sekarang? Kalau di restoran 9, 10 jadi shift karena 3 outlet.
kalau di kantor sementara ini ada termasuk bapak supir 6. Nah, kalau ini kan makanan nih. Kalau yang hijau-hijau apa nih kita? Nah, yang ini apa? Itu nggak bisa dimakan tuh buat bimbel itu. Ini kosmetik. Saya sebenarnya ada 70 izin BPOM. Oke. 70 item yang 70 izin. item. Ya, 70 item izin BPOM. Tapi ada yang juga dari awal saya mulai, jadi belum begitu mengerti pasar Indonesia. Oh, oke. Yang ini yang terakhir saya kembangkan karena kalau yang punya Korea bawakan ke sini tergantung musim ada kosmetik yang cocok, ada yang Oh, tidak, oke, khusus iya, untuk oke. skincare. Kalau yang ini kita kembangkan ingredient sesuai dengan untuk kulit wanita Indonesia, sesuai dengan iklim di Indonesia. Iya, iya, iya. Dua musim aja. Jadi ya? jenisnya apa? Jadi yang ini apa, yang itu apa? Yang ini untuk cleansing. Yang ini cleansing, tapi boleh saya menjelaskan detail? Boleh, boleh. Nggak apa-apa. Ini sebenarnya langsung keluar busa, jadi tidak Oke, foam perlu ya? untuk tidak perlu untuk gosok-gosok karena kulit kita sebenarnya kalau yang gosok-gosok nanti permukaannya rusak. Jadi yang lebih bagus untuk harus pakai untuk cleansing foam yang dalam bentuk busa. Walaupun dalam bentuk krim harus untuk gosok-gosok dulu supaya berbusa, kemudian baru dikasih Ke muka ya? ke muka. Jadi kalau punya saya variannya 5. Ada 5 varian. Ya, ada 5 varian. Nah, yang itu apa? Yang Lebih kecil. Yang ini, Iya. yang ini. Kalau lihat drama Korea, orang Korea mukanya semua Kinclong. 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 Iya, kayak habis dipoles. Sama sama lebih terang Iya, lebih terang. dan Glowing, jadi glowing. kita bilang natural. Natural. Oh, oke. Natural. Ini yang untuk kuncinya. Oh. Ini kalau tidak perlu banyak pakai, sedikit dioles langsung jadi Oh, tulangnya langsung Putih. kelihatan. Cang langsung putih loh, Cang. iya jadi Emang dari tadi putih. tapi kelihatan Dia natural. nolong nggak? Nah, iya. Kelihatan natural Iya, jadi. iya, kelihatan, Jadi lebih ya, lembab dan oily iya, ya? Iya, lebih lembab dan oke. lebih brightening. Brightening, Jadi yang lebih ini kalau di Korea kan banyak pakai di muka. Tapi kemarin teman-teman saya lihat mereka di siku. Mungkin karena di Oh, karena- Indonesia kan kena iya. sinar matahari. Benar. Iya, iya, Siku, siku, lutut, lutut, kemudian di belakang leher. Tapi kalau di Korea di muka. Itu dia, Miss Ayu. Kalau di Korea mungkin rata-rata kulitnya putih kan. Nah, kalau di Indonesia kan kuning dan sawo matang gitu. sawo gitu. matang. Apakah ini juga Bisa untuk menolong. kulit yang Bisa yang maka dari itu mungkin kalau di kuning mungkin sangat membantu. Tapi Oke. kalau mata sawo kan pakai kan mereka takut untuk perbedaan di antara leher sama muka. Jadi lebih pakai untuk di Di sini tangan, di siku di atau sini atau di bawah Mata, mata atau di lingkaran bibir. Supaya lebih Harganya berapaan itu? Yang Kalau ini satu set gitu misalnya. kalau satu set ada special price di bawah 600. Di bawah 600. Kalau yang satuan ini 90.000. cukup terjangkau ya. Ini asli Terjangkau, dari terjangkau. Itu untuk laki dan perempuan, Mas Ayu? kalau skincare laki-laki sama perempuan Oh, tidak boleh. ada perbedaan. Skincare kan, Skincare. perawatan. Berarti kalau untuk dia nggak boleh nih. Mas Ayu. Ya, semua. Bukan nggak boleh, Cang, boros kalau gue betul. Udah cukup ngejar. satu paket. Kelebaran bidangnya. Oh iya, ini selain tadi otomotif, elektronik dan industri ekonomi kreatif, Korea kan juga terkenal dengan operasi plastik. Oh Nah, iya. itu kan juga salah satu Operasi industri di situ ya. Sebenarnya kalau operasi plastik menurut saya sistem kedokterannya juga berbeda antara Korea dan Indonesia. Yang salah satu yang orang Korea yang paling bingung untuk di Indonesia, kalau di Korea dokternya tidak pindah-pindah. Prakteknya harus di dalam satu rumah sakit. Oh, Oke. Tapi kalau di Indonesia, bisa banyak rumah sakit. iya bisa Iya. banyak rumah sakit. Jadi kemudian di Korea sistem pelajarannya minimum 6 tahun. Hmm. Oh, Kalau
kedokteran dengan jurusan apapun. Kemudian ada masa pelatihan apa-apa. Jadi kalau menjadi spesialisasi di bidang kedokteran lebih dari 15 tahun mereka ada latihan, belajar. Jadi lebih banyak untuk mereka praktek. Jadi menurut saya katanya pintar untuk tangan. Tapi menurut saya kalau orang Indonesia juga cara ukirnya pintar. Kalau jadi mungkin karena dunianya belum sempat belajar di Indonesia. Tapi kalau di Korea banyak orang salah kira kemarin ada statement salah satu artis asal dari Korea dia menaikkan statement sebenarnya membuat saya sangat marah. Jadi dia bilang kalau orang Korea jelek susah mendapat pekerjaan dan semua upulas, tapi itu salah. Kalau kita upulas itu tujuannya kalau ada yang untuk kekurangan, misalnya kalau dia semua cantik, tapi kalau yang untuk matanya terlalu sipit, itu bisa buat untuk membuat lipam mata. Tapi bukan karena dia ada lipam mata dia mendapat pekerjaan. Itu nanti menjadi plus. Jadi kemudian alami, sangat mengalami alami yang untuk cara operasinya. Kemudian kalau yang sudah tua, karena sekarang banyak orang rata-rata umur masa pensiun atau meninggal dunia kan kita lebih dari 80 tahun, 90 tahun kan itu kulit matanya juga turun kan nanti mengganggu daya penglihatan. Iya, itu yang membantu untuk angkat. Kemudian kantung matanya kalau runtuh itu akan bantu dinaikin. Tapi bukan semua orang yang suka oplas, tapi ada daerah khusus untuk terkenal operasi plastik. Dan itu untuk PT percaya diri sendiri, bukan untuk mencari pekerjaan. Karena cantik dapat pekerjaan yang bagus, jelek. Ya tetap harus punya kemampuan. Iya betul, harus berjuang. Ya kalau nggak ada kemampuan, ini cantik doang, ngapain? Bisa juga, tapi itu foto aja. Foto model. Gitu. Cang Dunia aja kayak begini masih punya pekerjaan ya. Masih dong. Tanpa operasi plastik, Cang. Enggak, ini udah operasi plastik. Operasi besi. Pakai plastik lagi. Operasi plastik udah yang kelima kali, Miss. Wah, udah kelima kali nih. Ember apa? 5 kali di mana? Di Amerika sekali. Terakhir di Afrika, dikejar-kejar sama badak. Kalau dia operasinya kena BPA. Galon. Kalau itu bisa beli di mana, Sayu? Kalau ini yang ini. Skincare-nya ini. Skincare itu. Kita ada Instagram untuk Dayskin. Instagram. @Dayskin. Ya, @Dayskin. Dayskin @official. Oh, Dayskin _ atau titik? Titik. Oh, titik. Titik. Dayskin _official. Official. Kemudian di Shopee juga ada. Oh, Shopee juga. Ada Shopee. Aduh, mudah-mudahan bini gua nggak nonton. Pasti minta beli sekarang. Nanti saya ini taruh di sini. Enggak, pasti saya beli insya Allah ntar. Ya, punya duit. Pencitraan. Atau ada harga sahabat. Wah, harga sahabat. Harga sahabat. Alhamdulillah. Iya. Harga sahabat Ntar tuh. saya pesan. Siap. Gitu. Nah, Miss Ayu, kita kan di sini Cafe Puisi itu selalu akan ada pembacaan puisi, gitu kan. Miss Ayu mengerti kan tentang puisi? Mengerti nggak tentang seni baca puisi? Puisi Poem. mengerti, tapi belum pernah saya mengarang. Oh, belum. Kalau mendengarkan atau melihat orang yang membaca puisi pernah ya? Pernah, karena saya pernah ikut program di Metro TV yang dulu ada yang ibu yang sangat ternama, namanya siapa saya lupa. Bu Natswa? Iya, Okay. pernah undang, pernah diundang, Mbak Nana, tapi ya. salah satu itu audisi
yang untuk beliau kan setiap kali ada yang tutup acara kan membaca Kompulsinya. puisi. Oh, Itu sangat iya. terkesan. Oh, oke. Sangat-sangat terkesan. Nah, di sini hampir sama. Di sini bukan banana tapi Mbaki. Mbaki akan bacakan puisi. Ya. Boleh ya, silakan Mbaki. Cinta. Bukan karena kelembutan tanganmu yang membuatku terus tertarik untuk bertemu kamu. Bukan pula karena bening matamu yang membuat aku ingin selalu menatap wajahmu. Bukan juga lantaran ikal rambutmu yang membuat hatiku terjerat di hatimu. Yang aku rasakan adalah rindu. Rindu yang terus tanpa ada jedanya. Bahkan di saat kau berada di sampingku, hatiku tetap rindu. Pertemuan pun tak sanggup memadamkan api rindu. Entah berapa juta kata yang telah kita habiskan bersama. Itulah barangkali karena kita telah berjanji untuk tetap saling mengingat tentang aku dan kamu. Matahari, bulan dan bintang tak bosan menjadi teman di saat kita memadu cinta. Engkau menangis saat pertama ku cium tanganmu. Engkau khawatir di saat tanganmu menjadi keriput, maka hilang juga cintaku padamu. Perlu engkau tahu, cintaku padamu bukan karena apa-apa yang ada padamu. Bukan pula karena apa yang ada di dalam diriku. Tapi semoga aku mencintaimu karena kesetiaanku padanya. Terima kasih. Itu tadi puisi. Tahu ya isinya? Iya, Cinta sangat, ya? Iya, Iya. sangat tersentuh. Terima kasih. Terima kasih juga. Boleh ya dijelasin sedikit ya tentang puisi itu tadi. Oh ya boleh. Jadi yang mau aku sampaikan adalah semestinya kita mencintai siapapun yang kita cintai itu karena kecintaan kita kepada Tuhan. Jadi alasan kita karena kita setia pada Tuhan, Tuhan memerintahkan kita untuk mencintai pada sesama, mencintai pada makhluk hidup, mencintai pada tumbuhan, mencintai pada. Jadi bukan karena entitas yang ada pada makhluk itu, tetapi karena kita bawa beban, kita bawa tugas, misi untuk mencintai sesama. Kira-kira gitu. Bahkan untuk mencintai diri sendiri ya. Iya, diri sendiri kan bagian dari makhluk. Benar. Kira-kira begitu. Iya. Oke, Miss Ayu, terima kasih banyak sudah berbagi informasi tentang Iya, Koreanya. terima kasih udah cerita banyak kulinernya, ya, kuliner yang seru punya gitu kan. Mudah-mudahan menginspirasi teman-teman Indonesia Pasti, sehingga pasti. Korea nggak punya sumber daya alam yang luar biasa, tetapi Bisa masyarakatnya semangat. Kita Bahkan tadi udah 20 harus tahun lebih. ada negara, kemudian baru kita ada masyarakat. Iya, Jadi betul, negara betul. itu sangat penting menurut Betul, Betul. betul. Harus ada yang menarik gitu ya. Iya. Sekali lagi Miss Ayu terima kasih. Terima kasih Sahabat banyak. Catvi Puisi, untuk kalian yang punya puisi, silakan kirim puisi kalian melalui email, DM, atau video pembacaan puisi kalian boleh juga dikirim. Dan kalau kalian mau baca puisi, Datang juga datang ke juga ke sini. sini, silakan. Di Gedung Beleza, lantai 27, Studio Legel. Oke, Oke, kami undur diri. Saya Bongsor, Baki, Miss Ayu, Miss Ayu. dan Kang Dodi. wah. Assalamualaikum Warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Di suatu pagi, matahari masih bersinar, embun masih hinggap di lembaran daun-daun mawar. Seperti pagi yang kemarin, engkau masih menyusuri jalan ini untuk mencari apa yang kau cari, menjemput harapan seperti dalam doa-doa. Melantunkan nada-nada tentang kesedihan.